Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kita Bisa. Yang dalam kesempatan kali ini guys, kita akan membahas seputar epidemik yang pernah terjadi dan epidemik dalam sejarah. Berbagi inspirasi dan wawasan, jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi loncengnya ya guys. Nah ini guys, epidemik yang pernah terjadi, dan tentunya epidemik ini juga yang menjadi sejarah. Nah langsung aja nih guys, kita ngebahas tentang epidemik yang pernah terjadi dan dalam sejarah ini penjelasannya guys. Baik, lantas apa itu virus flu burung atau H5N1? Lalu bagaimana gejala yang tampak pada unggas dan manusia yang tertular serta tips pencegahannya? Dan virus flu burung ini menjadi epidemik dan menyerang lebih dari 15 negara di benua Asia, Eropa, dan Afrika, tak terkecuali di Indonesia. Lembaga Kesehatan Dunia WHO mencatat bahwa sejak 2003 hingga 2015 total ada 430 orang di seluruh dunia yang meninggal karena terinfeksi virus flu burung. Kementerian Kesehatan mencatat hingga tahun 2014 terdapat 197 kasus flu burung pada manusia dengan jumlah korban meninggal mencapai 165 orang. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus flu burung terbanyak di dunia. Nah itu guys tadi penjelasan tentang virus flu burung epidemik yang pernah terjadi, dan selanjutnya kita akan membahas virus Ebola yang juga pernah terjadi dan tentang gejala dan penularan virus Ebola nih guys. Berdasarkan dari laporan WHO terdapat 12 orang nih guys yang pernah terinfeksi virus ini, yaitu pertama kali terjadi di Demokratik Republik Kongo. Dari 12 orang nih guys, ada 6 orang yang terinfeksi dan meninggal dunia. Sehingga dalam hal ini kita perlu tahu waspada dan cara penanggulangannya guys. Gejala virus Ebola terdiri dari pertama demam, pusing, sakit otot, dan juga sakit kepala guys. Kemudian selain itu ada radang, muntah, diare, dan juga ruam. Selanjutnya ada pendarahan juga guys, dan gangguan fungsi ginjal dan juga hati. Cara penularannya nih guys, melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita, menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi virus Ebola, dan melalui hubungan seksual dengan penderita guys. Lanjut guys, ada virus SARS yang juga pernah menjadi epidemik. SARS adalah infeksi saluran pernapasan karena SARS Associated Coronavirus SARS-CoV pertama kali ditemukan di Guangdong, Cina di tahun 2002 dan baru teridentifikasi pada tahun 2003. Gejala awalnya mirip dengan influenza namun dapat memburuk dengan sangat cepat. Sejak awal diidentifikasi, penyakit ini kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara guys. WHO melaporkan pada tahun 2003 terdapat sebanyak 8.098 orang di seluruh dunia terinfeksi SARS. Dari jumlah tersebut, 774 diantaranya meninggal dunia. Para penderita biasanya mengalami ciri-ciri keluhan seperti flu biasa guys. Dan bisa juga gejala ini setelah 14 hari setelahnya ya guys baru muncul guys. Dan bisa menjadi pneumonia. Guys, kita ngebahas tentang virus MERS. Ini dia penjelasannya guys. Istilah SARS-CoV-2 mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan virus penyebab penyakit COVID-19. Virus ini akan menyerang sepanjang saluran pernapasan, mulai dari rongga hidung hingga langsung ke paru-paru sampai ke gelembung akhir paru. Kumpulan virus tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit, yakni batuk pilek seperti biasa hingga SARS dan MERS-CoV. Nah, apa itu MERS-CoV? Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV atau yang dikenal sindrom pernapasan Timur Tengah adalah penyakit pernapasan yang diakibatkan oleh virus corona. Pada awalnya MERS-CoV ini diduga berasal dari unta yang berada di beberapa negara Timur Tengah dan kemudian penyakit ini menyebar ke Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Serikat dikarenakan berasal dari orang-orang yang bepergian dari Timur Tengah. MERS-CoV ini tidak seperti influenza pada umumnya. Dikutip dari Mayo Clinic, MERS-CoV dapat menyebabkan gagal pernapasan atau ginjal hingga berakibat fatal.
Penyakit ini sangat berisiko untuk lansia dan orang-orang yang memiliki penyakit kronis seperti penyakit paru-paru dan diabetes. MERS-CoV ini menyebar cepat kepada orang-orang yang melakukan kontak dekat dengan penderitanya. Adapun gejalanya yaitu sesak, demam, batuk, menggigil, dan pneumonia. Selain itu, ada gejala lain yang timbul pada sistem pencernaan, di antaranya sakit perut, mual, muntah, dan diare. Umumnya, gejala tersebut muncul pada waktu 1 hingga 2 minggu setelah penderita terinfeksi virus. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah MERS-CoV, namun ada beberapa cara untuk mengurangi risiko terinfeksi penyakit ini, antara lain, yang pertama, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air selama 20 detik. Yang kedua, tutupi hidung dan mulut dengan tisu saat batuk atau bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang bekas tisu tersebut ke tempat sampah lalu cuci tangan. Yang ketiga, hindari menyentuh wajah, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang keempat, sebaiknya tidak berbagi peralatan makanan atau minuman dan barang lainnya dengan orang sakit. Yang kelima, semprot cairan disinfektan pada permukaan yang sering disentuh. Contohnya adalah gagang pintu. Yang keenam, membatasi kontak dengan orang sakit saat berada di kawasan Timur Tengah. Dan yang terakhir, bagi jamaah haji dan umroh, disarankan untuk hindari kontak erat dengan penderita atau hewan penular. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang virus cacar ini guys, penjelasannya. Penyakit cacar adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyebabkan munculnya bintil-bintil merah berisi cairan di permukaan tubuh penderita. Oleh kalangan medis, cacar sering disebut dengan nama herpes, yakni penyakit radang kulit. Berikut ini adalah jenis-jenis cacar yang umum terjadi. Pertama, ada cacar air. Cacar air atau chickenpox disebabkan oleh virus varicella zoster. Cacar jenis ini termasuk yang paling banyak terjadi karena kita masih bisa terserang cacar air walaupun sudah melakukan vaksinasi. Di antara jenis cacar lainnya, jenis ini adalah yang paling ringan dan mudah disembuhkan. Gejala awal cacar ini biasanya berupa demam yang disertai dengan munculnya bintil kecil di seluruh tubuh penderita. Selanjutnya ada cacar ular atau herpes zoster. Penyakit ini merupakan bentuk reaktivasi penyakit cacar air yang pernah diderita seseorang sebelumnya. Karena ketika seseorang sembuh dari cacar air, virusnya akan menetap dalam tubuh, tepatnya di ganglion saraf tepi penderitanya. Virus yang berdiam ini bisa sewaktu-waktu muncul kembali dan menyebabkan penyakit herpes zoster atau cacar ular. Nah, cacar ini biasanya timbul di bagian punggung dan menyebar ke dada. Selain itu, gejala cacar ini juga bukan hanya sekedar demam, tapi juga nyeri otot dan lemas. Nah, jenis cacar yang terakhir adalah cacar monyet. Penyakit cacar monyet ini memang tidak sepopuler cacar lainnya. Nama lain cacar monyet adalah impetigo bullosa. Berbeda dengan jenis cacar lainnya yang disebabkan oleh infeksi virus, cacar monyet ini justru disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Gejalanya pun tidak seperti cacar lainnya, karena cacar monyet tidak menimbulkan demam dengan bintil cacar yang biasanya muncul di ketiak, dada, serta punggung. Cacar monyet sendiri bisa ditularkan pada manusia melalui hewan, terutama di kawasan Afrika Tengah serta Barat. Nah, belum lama ini cacar monyet sempat menggemparkan beberapa negara termasuk Indonesia. Di Singapura, penyakit ini konon kabarnya ditularkan oleh seorang warga negara Nigeria berusia 38 tahun yang datang ke Singapura pada tanggal 28 April lalu dan terbukti positif mengidap cacar monyet. Untungnya, kini sang pasien sudah dalam kondisi stabil dan telah ditempatkan di ruang isolasi National Center for Infectious Disease. Nah, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus tersebut, pemerintah Indonesia, khususnya Kota Batam, memperketat pengawasan terhadap penumpang kapal dan pesawat dari Singapura untuk mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet tersebut. Pemirsa, itulah beberapa jenis cacar yang bisa mengganggu kesehatan sekaligus penampilan kita. Selanjutnya guys, tentang epidemi yang pernah terjadi dan epidemi dalam sejarah. Ini dia beberapa di antaranya lagi guys. Chikungunya, penyakit ini ditemukan tahun 1952 begitu di Tanzania. Berasal dari genus Alphavirus yang bersumber dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus begitu ya. Korban
dari penyakit chikungunya ini yang terinfeksi ada 1.772.197. Ini dari data 2005 sampai 2019 versi dari WHO. Kemudian dengan ciri-ciri sebagai berikut: demam tinggi 40 derajat Celcius, nyeri sendi, kemudian juga kaki, lutut, pergelangan tangan atau falang, pembekakan sendi, ruam, sakit kepala, nyeri otot, mual, dan juga kelelahan. Dan komplikasi dari penyakit chikungunya ini bisa menyebabkan radang otot, kemudian juga jantung begitu ya, dan kemudian pendarahan. Itu penyakit chikungunya yang ini banyak yang bilang ini juga gejalanya agak cukup sama dengan penyakit malaria begitu ya. Pada tahun 1952 ditemukan di Tanzania. Endeminya tersebar di Tanzania. Kemudian Lassa ini ditemukan pada tahun 1969 dengan penyakitnya demam Lassa begitu, ditemukan di Nigeria. Penyebab virus Lassa, ada 5.000 korban meninggal tiap tahun akibat virus Lassa ini begitu ya. Dan virus Lassa ini dahulunya berkembang adalah dengan perantara hewan. Jadi hewannya itu adalah hewan binatang pengerat di sini, tikus yang menyebabkan demam Lassa ini. Dan ciri-ciri dari demam Lassa ini: demam, badan lemas, malaise. Malaise ini sebetulnya suatu kondisi tubuh yang lumrah terjadi pada saat kita merasa sakit begitu ya, lemas, pusing, dan tidak enak badan. Kemudian sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri otot, nyeri dada, mual, muntah, diare, batuk, pembengkakan wajah, dan juga pendarahan mulut dan hidung. Itu tadi demam Lassa, endemi yang berkembang di Nigeria. Marburg hemorrhagic fever atau demam Marburg di sini ditemukan pada tahun 1976. Lokasinya di Jerman, disebabkan oleh Marburg virus. Ada 587 kasus dan 475 orang meninggal dunia pada tahun 1967 sampai 2014. Jadi demam Marburg ini simptomnya atau gejalanya adalah sakit kepala parah, kemudian malaise juga, nyeri otot, diare berat, dan juga ruam begitu. Dan ini disamakan dengan salah satu penyakit kolera juga begitu ya, si demam Marburg ini. Virus Zika juga sempat beredar luas begitu, sempat kita ketahui beredar di publik, sempat menghebohkan negara Indonesia juga. Virus ini ditemukan sejak tahun 1947 di Uganda lokasinya. Penyebabnya virus dari gigitan nyamuk Aedes aegypti yang menggigit pada siang hari. Ada 63.168 korban yang terinfeksi pada tahun 2015 hingga 2019 begitu. Dan ini simptomnya atau gejala-gejalanya ini sama dengan penyakit seperti malaria dan juga chikungunya. Ciri-cirinya demam, ruam, nyeri otot, nyeri sendi, malaise, dan juga sakit kepala. Nah, itu dia endemi yang berkembang di Uganda, yaitu virus corona. Nah, ini dia. Jadi virus corona ini ternyata ada berbagai jenis begitu yang telah ditemukan, yaitu virus corona alpha atau 229E, kemudian NL63, virus corona alpha juga begitu. Kemudian ada virus corona beta dan juga MERS-CoV atau virus corona beta yang menyebabkan sindrom pernapasan timur tengah atau MERS, dan juga SARS yang ini juga disebabkan oleh corona beta ya. Jadi sama-sama nih, MERS dan juga SARS ditemukan atau disebabkan oleh virus corona beta. Kemudian virus corona 2019 atau 2019 nCoV, jenis yang belum diidentifikasi sebelumnya dan saat ini sedang diantisipasi oleh seluruh negara. Banyak gerakan-gerakan mengevakuasi warga negara dari sejumlah negara begitu dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok untuk kembali, dan saat ini sedang dilakukan juga evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang berada di sana yang nantinya akan ditransfer dari Bandara Hana di Batam kemudian ke Pulau Natuna untuk menjalani proses isolasi.